Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Al-Ghazali nafa'ana Allah bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa amma al-qismu ats-tsalits wa hum al-ma'arif fahdhar minhum fa innaka la tara asy-syarra illa mimman ta'rifuh wa amma as-sadiqu fayu'inuk wa amma al-majhulu fala yata'arradu lak wa innama asy-syarru kulluhu min al-ma'arif alladhina yudhhiruna laka as-sadaqah bi alsinatihim فأقلل من المعارف ما قدرت فإذا بليت بهم في مدرسة أو جامع أو مسجد أو بلد أو سوق فيجب أن لا تستصغر منهم أحدا فإنك لا تدري لعله خير منك ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك لأن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيها ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقط من عين الله. Baik, kata beliau, melanjutkan. Kata beliau, ammal qismu tsalits, adapun bagian yang ketiga. Sudah ketemu nggak nih? Tahu batasan yang mana? Adapun bagian yang ketiga, kata Imam Ghazali, wahumul ma'arif, mereka adalah orang-orang yang ma'arif, yang kita kenal. Kan pembahasan yang lalu beliau bagi orang antara kita dengan orang lain itu ada tiga jenis. Ada yang pertama, orang yang kita nggak kenal sama sekali. Ya udah nggak kenal. Adabnya gimana? Gampang, adabnya nggak sulit, sudah disebutkan di awal kitab, di pembahasan sebelumnya. Setelah itu, teman dekat, sahabat. Nah ini punya hak. Ada dua tugas, bagaimana cara mencari teman. Dan kalau sudah punya teman, hak-haknya teman kita harus kita tunaikan, kita laksanakan untuk menjadi orang yang benar dalam pertemanan, persahabatan. Yang ketiga adalah orang yang kenal, bukan teman dekat, tapi kenal aja. Ini kenal fulan, ma'arif. Kata beliau, fahdhar minhum, maka berhati-hatilah engkau dari mereka. Berjaga-jaga artinya, bukan berhati-hati, curiga, bukan suudzon, bukan, tetapi berjaga-jagalah engkau dari orang yang engkau kenal. Kok bisa? Kalau fa innaka la tara, sesungguhnya engkau tidak akan, fa innaka, sesungguhnya engkau la tara, tidak melihat asyar, suatu keburukan, illa, kecuali mimman ta'rifuhu, dimulai atau dilakukan oleh orang yang engkau kenal. Orang yang kenal sama ente jarang gangguin ente. Orang yang suka ganggu siapa? Orang yang kita kenal. Ya. Kalau orang nggak kenal sama sekali sama ente, nggak tahu siapa, ngapain gangguin? Kecuali orang ya kayak pencuri atau apa kan nggak harus kenalan juga. Ya. Tapi kalau kenal biasanya ya hasut, ya diomongin, diganggu, ya begitu seringnya. Kata beliau, wa ammas sadiqu fayu'inuk. Adapun orang yang benar-benar engkau tahu terus dia itu teman, sadiq, kawan, fayu'inuk, dia akan membantumu dalam urusan-urusanmu. Wa amal majhul, adapun orang yang engkau tidak kenal sama sekali, fala yata'arradu lak, maka dia tidak akan yata'arrad, dia itu mengganggu kepadamu. Orang enggak kenal sama ente, ngapain gangguin? Ya, biarin aja. Kalau wa innama syarru kulluhu, adapun sesungguhnya, wa innama, dan sesungguhnya, asyarru kulluhu, keburukan, semua keburukan, minal ma'arif, dari orang-orang yang kita kenal. Alladzina, yang mana mereka itu, alladzina yudhiruna, memperlihatkan, laka, kepadamu, as-sadaqah, persahabatan, bi alsinatihim, dengan lisan mereka. Kita teman, padahal dia enggak mau sesuatu atau ngerjain sesuatu. Terus gimana dong? Nah, walaupun kita berhati-hati, waspada, arti hati-hati di sini adalah waspada. Ya, jangan cerita hal-hal yang pribadi. Jangan menyebutkan tentang hartamu ataupun keluargamu. Kenapa? Kayak takut. Waspada itu, nggak apa-apa. Bukan suudzon. Beda. Manusia, setiap muslim itu diminta untuk waspada, tetapi dilarang untuk suudzon. Harus kita bedakan. Walaupun mirip-mirip, ada miripnya, tetapi beda antara waspada dengan suudzon. Suudzon itu prasangka buruk. Deket orang, wah ini jangan. Nah, itu nggak boleh. Tetapi waspada, hati-hati. Orang kita nggak kenal, ngapain kita bukain rumah, kasih tahu ada ini, ada barang ini, atau ente punya sesuatu pribadi, urusan pribadi ente ceritakan, jangan. Berarti ente sendiri yang membuat salah.
Orang ente nggak kenal, baru tahu begitu aja. Ngapain ente buka semua hal yang seperti dia itu deket, teman deket? Jangan. Itu termasuk kewaspadaan yang harus seseorang itu perhatikan. Taib. Kalau fa'aglil minal ma'arif, fa'aglil maka persedikitlah. Fa'aglil minal ma'arif daripada orang-orang yang engkau kenal. Nggak usah, engkau pokoknya kenalan. Ya. Usahakan malah disedikitin. Magadarta sebisa mungkin. Fa'idha bulita bihim, kalau engkau bulita artinya diuji oleh Allah, minal bala kalimatnya dari kalimat bala, bulita diuji oleh Allah, bihim dengan mereka artinya engkau banyak punya kenalan, mau nggak mau gitu. Fi madrasatin di suatu sekolah misalnya, kayak mau nggak mau orang punya teman, masa sekolahan menyendiri, nggak mungkin kan, pasti kenal pasti. Au jami'in atau jami', masjid jami' yani, masjid yang besar atau suatu perkumpulan, mungkin jami' juga diartikan. Au masjidin atau di masjid, setiap hari ketemu di masjid, pasti kenal. Fulan di fulan, ya kan? Au baladin atau satu kota. Satu wilayah, au sugin atau pasar, yaitu tempat kerja maksudnya. Fayajibu, tugas kalian apa? Waspada ya. Tapi kata beliau, fayajibu, maka wajib bagimu. An la tastasghir, jangan memandang dengan rendah. Tastasghir, memandang dengan rendah, minhum dari mereka, ahadan siapapun. Oh, beliau nggak ngajarin kita suudzon atau menganggap orang semua rendahan, enggak. Malah engkau iya waspada, tetapi pandang mereka jangan dengan pandangan menganggap mereka rendah. Jangan menganggap rendah siapapun. Kenapa? Karena fa innaka la tadri, karena sesungguhnya engkau fa innaka la tadri, tidak mengetahui, la'allahu barangkali saja, khairun dia itu, la'allahu barangkali saja dia itu, khairun minka, lebih baik darimu. Siapa yang tahu? Waspada, hati-hati nggak apa-apa. Tapi barangkali aja dia lebih mulia di sisi Allah, lebih agung, lebih bisa aja. Taib, wala tandur ilaihim, dan janganlah engkau memandang ilaihim kepada mereka bi'aini ta'zim, dengan pandangan ta'zim, pengagungan, lahum kepada mereka, fi hali dunyahum, dalam urusan dunyahum, dunia mereka. Fatahlik, maka engkau akan binasa, rusak, hancur, rugi. Artinya gimana? Iya, jangan mengagungkan, oh ini punya duitnya banyak, oh ini punya, dia sih bagus, ini ya orangnya. Jangan membesar-besarkan orang yang dia itu dalam sisi dunianya. Jangan engkau pandang dengan pengagungan, oh iya besar ya, enak ya dia punya gini. Jangan. Itu penyakit besar yang akan merusak hatimu. Fatahlik, kata beliau. Maka engkau akan rugi, binasa, rusak, hancur, bisa aja semua. Kenapa? Li'anna dunya saghiratun, karena sesungguhnya dunia itu, urusan dunia saghirah, kecil. Indallah, di sisi Allah. Saghirun ma fiha, dan kecil semua apa yang ada di dalamnya. Nggak perlu dibesar-besarkan. Untuk fulan, siapa ini? Ini yang punya direktur, ini yang punya ini. Terusnya kenapa? Punya. Nggak, biasa aja. Bukan kita harus sombong kepada dia, dan nggak harus juga berlebih-lebihan. Ini orang punya yang punya. Terus mau apa? Ngasih juga kagak kadang-kadang. Punya dia pun sendiri. Biarin. Kalaupun dia ngasih juga alhamdulillah khair. Nggak perlu dibesar-besarkan dengan sesuatu yang berlebihan. Karena apa? Dunia kecil di sisi Allah, nggak perlu kita besar-besaran. Baik. Tetapi tetap ya waspada untuk tidak menganggap remeh atau membuat ini sih ahli dunia ini orang-orang dunia ini rendahannya. Tetap talabul ilm yang masya Allah, ulama ataupun yang dekat sama orang alim yang kalau mereka sih orang-orang dunia. Kata siapa? Barangkali orang dunia tetapi di sisi Allah mulia, agung, siapa yang tahu? Jangan anggap remeh. Nggak boleh tetap. Ya. Wa mahma 'azuma ahlud dunya fi qalbik. Nah, selagi mahma itu bisa diartikan selagi kalau seandainya masih gitu. 'Azuma, besar, agung, ahlud dunia, orang-orang dunia, orang-orang yang cenderungnya kepada dunia, fi qalbik, ya, selagi masih ada atau membesarkan orang-orang dunia, hatimu masih membesarkan orang-orang dunia, orang-orang yang hanya memiliki dunia. Kenapa? Apa yang terjadi? Fagad sagatta, maka engkau telah terjatuh. Dari mana?
min ainillah, daripada pandangan Allah. Artinya engkau ini tidak ada harganya di sisi Allah. Jangan mengagungkan sesuatu yang dikecilkan oleh Allah, tetapi harusnya mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ya, jangan dibesar-besarkan. Dan apa? Kalau engkau masih membesarkan orang ahli dunia karena dunia mereka, maka engkau terjatuh dari pandangan Allah. Tak suka Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang, makanya Sayyidina Ja'far as-Sadiq atau Muhammad al-Baqir, mereka mengatakan inna li sadiq wa huwa 'azimun fi 'aini. Aku punya teman dan dia itu agung di mataku. Dan yang membuat dia mulia dan agung di mataku, dia melihat dunia dengan pandangan kecil. Artinya tidak ada harta. Dunia itu di pandangan dia itu kecil, remeh. Dengan itu saya menganggap dia agung. Mulianya orang. Ini orang hebat. Dunia di mata dia bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Begitu. Dalam riwayat ada seorang mengatakan, karena tabi'in dia bilang ketika dia menghadap di hadapan Allah, seseorang yang menghadap di hadapan Allah dan dia di dunia mengagungkan dunia, di hadapan Allah dia akan merasa malu, dan disebutkan bahwa mukanya ini, apa yang ada di wajahnya itu meleleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikomandangkan, inna fulan ibnu fulan 'azzama ma haggarallah. Si fulan ini dia telah mengagungkan apa yang dia dianggap kecil di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu dunia. Kalau punya ini baru hebat. Kalau punya begini baru ini. Kalau punya kedudukan ini baru ini jadi orang. Nah, ini mengagungkan dunia, membesar-besarkannya. Nah, yang agung adalah orang yang taat kepada Allah, itu yang agung. Mau dia punya dunia atau nggak punya dunia, dia punya dunia, dia taat, dia melaksanakannya dan melakukan hak-haknya, bagus, agung. Dia nggak punya dunia, tetapi juga dia taat, agung, mulia, karena ketaatan kepada Allah SWT, bukan karena dunia. Taib, kata beliau, wa iyyak an tabdhula lahum dinak litanala bihi min dunyahum. La ilaha illallah. Wa iyyak, dan berhati-hatilah engkau. Iyyak, kalimat tambih, kalimat untuk teguran, hati-hati, waspada. Antabdzula, engkau ini memberikan kepada mereka, lahum, untuk mereka. Tabdzul, memberikan apa yang kau punya, lahum, kepada mereka, dinak, agamamu. Engkau kasih agama kepada mereka. Untuk apa? Litanala bihi, untuk engkau mendapatkan dengannya min dunyahum, daripada dunia mereka. Saya kasih agama, saya kasih ilmu atau kasih memberitahukan, saya kasih ini. Untuk apa? Biar nanti dia dapetin, saya ngasih saya atau memberikan. Untuk engkau ngasih agama kepada mereka itu baik, tapi untuk mengharapkan dunia lah, enggak begitu. Nah, untuk mengharap pahala di sisi Allah, kalau mereka mau ngasih atau mau, terserah, itu kebaikan mereka, itu kembali kepada merekanya, bukan itu yang diharapkan. Kalau sampai seperti itu harapannya, itu bahaya. La ilaha illallah. Dan ini setiap orang tinggal melihat apa yang ada dalam hatinya. Dia yang ngoreksi diri sendiri, nggak bisa orang lain yang mengoreksinya. Karena secara kasat mata atau yang secara zahir nggak bisa ketahuan, sama aja. Ada orang, dia dekat dengan orang kaya, dikasih tahu begini-gini, dikasih harta, dia terima, bukan dia itu bersandar kepada itu dan berharap kepadanya. Ada, dan ada lagi menerima karena memang mengharap. Zahirnya sama. Yang membedakan apa? Hatinya. La ilaha illallah. Qala fala yaf'al dzalika ahadun illa saghura fi ayunim. Fala, maka tidaklah yaf'al, melakukan dzalika, hal tersebut, ahadun, siapapun, illa, kecuali saghura, orang tersebut akan menjadi kecil, fi ayunihim, di mata mereka. Jadi orang-orang kaya ini, orang-orang yang punya uang, orang yang punya harta, kalau ngelihat orang yang punya agama, dia rela memberikan agamanya untuk mengharapkan dunianya. Mereka mau deket sama saya mah karena saya dikasih, diberikan. Wah, ini orang, udah, ini orang jadi rendah ya. Ini mah bisa dibeli, kasih duit, alas. Ya, apa yang dia ini diikutin. Saghur fa'in, udah kecil jadinya dia di mata mereka. Tsumma, setelah dia menjadi kecil di mata mereka, haruma ma indah. Juga dia terharamkan, tidak akan mendapatkan ma'indahum, apa yang mereka miliki. Dunia juga nggak dapat. Udah jadi kecil, jadi rendah, udah gitu nggak dapat dunia juga. Wa in adauka fala tugabilhum bil adawah. Taib. Sekarang beliau mengatakan, wa in, apabila adauka, mereka itu orang-orang yang engkau tidak kenal atau engkau kenal aja, daripada dunia atau yang lainnya.
adauka, mereka memusuhi engkau. Ada aja tautannya ada orang nanti kenal sama dia tapi musuhin nanti. Gak seneng sama dia. Sholat digangguin, lagi di majelis digangguin, lagi di kerjaan diganggu. Adauka, dimusuhin. Gimana? Fala tugabilhum bil adawah, maka janganlah engkau membalas mereka dengan permusuhan. Biar dari satu pihak aja, Anda nggak musuhin siapa-siapa. Ya. Fala tugabilhum bil adawah, jangan engkau membalas mereka dengan permusuhan juga. La ilaha illallah. Kenapa kata beliau? Fa innaka, sesungguhnya engkau la tutik, tidak akan mampu as-sabra, untuk bersabar, ala mukafaatihim, untuk membalas mereka. Nggak bisa, nggak bakal capek ente untuk balasin lagi, musuhin lagi, capek. Fayadhhab dinuk fi adawatihim, maka akan hilang agamamu, artinya agamamu, akhlakmu, nilai-nilai daripada agamamu semuanya akan hilang. Fi adawatihim, ketika engkau memusuhi mereka. Jadi kau usah dimusuhin, biarin aja. Ya. Dihindari aja. Kalau memang mereka, hindari mereka. Hindari daripada sesuatu yang membuat mereka mengganggu atau yang lain. Terus apa? Gal wa yatulu anauka ma'ahum, dan akan panjang, yatul, panjang lama, anauka, capeknya engkau, ma'ahum, dengan mereka. Capek terus, enggak selesai terus. Kalau diladenin, wah, enggak selesai. Musuhin lagi, biarin dia ngomongin anak gitu, anak ngomongin lagi, wah, enggak selesai. Begitu aja. Udah habis agamanya kita, habis umur kita, capek hati kita, nggak bakal selesai. Tapi terus gimana lagi? Adabnya kepada orang-orang yang kita kenal aja, tetapi nggak ada kedekatan persahabatan atau yang lain. Wala tarkan ilaihim fi hali ikramihim. Wala tarkan, dan janganlah engkau bersandar kepada mereka. Fi hali ikramihim, ketika ikramihim, mereka menghargaimu, memberikanmu, iyaka, kepadamu, wa thanaihim, dan juga pujian-pujian mereka. Artinya kadang-kadang orang-orang ahli dunia, orang-orang yang kita kenal juga beri atau memuji. Ini Masya Allah, wah lumayan nih, anak sudah punya kenalan orang besar, bakal dibantu, itu berarti terkan, engkau bersandar kepada orang tersebut. La, dia kalau Allah mau bantu dari jalan dia atau dari keluar dari dia, alhamdulillah. Nggak keluar dari jalan dia pun, Allah yang buka pintu, bukan mereka. Nggak perlu bersandar kepada siapapun. La tarkan ilaihim, jangan engkau bersandar kepada mereka karena engkau melihat kebaikan dari mereka. Hati-hati. Karena biasanya orang begitu. Lihat orang dipuji-puji, ini wah, udah tenang aja anak. Ada orang ini, oke, berarti nanti sandaran kepada mereka. Biasanya kayak begitu, besoknya subhanallah berubah. Itu kalau ada inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Biar ditegur orang tersebut, biar tidak bersandar kepada orang, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sandar kepada Allah. Alhamdulillah, fulan ini membantu kita, alhamdulillah, disyukuri, dihormati dan dipuji. Orang yang membantu dan memberikan itu dihargai, nggak boleh kita, oh udah itu dari Allah bukan dari ente. Itu juga termasuk tidak sopan kepada orang tersebut dan tidak menghargai orang. Tetapi kita menghargai orang tetapi tidak bersandar kepada orang tersebut. La ilaha illallah. Wa thanaihim alaik, dan pujian mereka kepadamu, fi wajhik, di depanmu. Wa idharihim al-mawaddah lak, dan ketika mereka menunjukkan idharihim, mereka menunjukkan al-mawaddah, yaitu kebaikan mereka. Mawaddah itu berarti ramah, ya, kepadamu. Fa innaka in talabta haqiqata dzalika lam tajid fil mi'ati wahidan. Fa innaka, sesungguhnya engkau, in talabta haqiqata dzalik, kalau engkau memang benar-benar mengharapkan hakikat hal tersebut, yaitu pujian dan sandaran dan bantuan yang benar-benar, lam tajid, tidak akan engkau dapatkan, fil mi'ah, dari 100 orang, wahid, dari 100 orang satu aja ente nggak dapat, kata dia. Yang seperti itu, yang kalau udah muji berarti dia akan membantu, dia nggak ada. Itu dari 101 aja nggak ada, jarang begitu. Makanya jangan engkau bersandar kepada orang. Qala wala tatma' an yakunu laka fil 'alan was-sir wahidan, dan jangan engkau mengira, tatma', mengharap, an yakunu, mereka ini menjadi, laka, bagimu, fil 'alan was-sir, dalam keadaan terang-terangan begitu, dan sir, dan batin mereka wahid, satu.
Barangkali ucapan doang mereka. Ngomong gini, oh bisa. Batinnya enggak. Jadi jangan mengharap bahwa mereka tuh sama ucapannya dengan apa yang di batin mereka, enggak perlu. Kalau engkau berharap seperti itu, engkau akan capek sama mereka. Ya, enggak bakal dapat apa yang engkau harapkan dari mereka. Makanya kata beliau, wala tata'ajjab, dan jangan sekali-kali engkau merasa heran. In thalabuka, apabila mereka itu membicarakan keburukanmu atau mengejek atau menghinamu atau membicarakan kejelekanmu, thalabuka fi ghaibatik, ketika engkau tidak ada. Jadi jangan heran. Orang tuh begitu memang, banyak seperti itu. Jadi santai aja, biasa aja. Ya, orang di depanmu memuji engkau, ini Masya Allah, Masya Allah. Besok sebelah depan orang, ini orang nggak tahu apa-apa, ini orang sok tahu, ini orang begini. Ya, begitu. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Memang begitu. Banyak orang yang seperti itu. Jadi nggak usah dianggap, oh ini orang munafik, ini orang begini. Ya, udah Imam Ghazali udah ngasih tahu kita begitu. Taib. Wala tata'ajjab in thalabuka fi ghaibatik wala taghdab minhum. Dan janganlah engkau marah dari mereka. Nah, fa innaka in ansafta wajadta min nafsika mithla dhalika hatta fi asdiqaika wa aqarib. Kenapa kok jangan marah? Fa innaka, sesungguhnya engkau, in ansafta, kalau engkau mau jujur terhadap diri sendiri, benar sama diri sendiri, wajadta min nafsik, engkau akan mendapatkan hal tersebut, ada sifat seperti itu tuh yang kayak orang-orang lakukan kepadamu, ya. Min nafsika mithla dhalik, engkau juga kadang-kadang kayak gitu sama orang. Nah, hatta fi asdiqaik, bahkan pada orang teman dekatmu, di depannya Masya Allah baik-baik, belakangnya ente nggak sama. Kadang-kadang ente juga gitu kan? Nah, udah jangan marah, sama. Orang begitu juga ya begitu, wajar. Ente aja begitu, artinya nggak usah bingung. Hatta fi asdiqaik wa aqaribik, kepada teman-teman dan kerabat, di depan dia baik, di depan dia ngomongnya begini, di belakangnya enggak sama. Jadi orang lain begitu juga, ente jangan heran, nggak usah marah. Bal fi ustadzika wa walidaik, bahkan kata beliau, terkadang fi ustadzik, kepada gurumu. Di depannya Masya Allah, belakangnya lain lagi. Bisa. Wa walidaik, kepada orang tuamu, di depannya orang tua, Masya Allah, baik, iya, belakangnya enggak. Ya. Begitu. Fa innaka tadhkuruhum fil ghaibati bima la tushafihuhum bih. Fa innaka, sesungguhnya engkau, tadhkuruhum, menyebut-nyebut mereka, fil ghaibah, ketika mereka tidak ada, bima la tushafihuhum bih, dengan apa-apa ucapan yang tidak berani engkau mengucapkan hal tersebut di depannya. Ya kan? Depan guru nggak berani ngomong gitu, di belakangnya iya nih begini, harusnya kan begini. Ya begitu, sifat begitu ada kan? Berarti pada diri kita ya udah. Kalau ada orang lain mengerjakan begitu juga, ya ente nggak usah terlalu membesar-besarkannya. Fagta', maka putuskan harapan, tama'aka, harapanmu, an malihim, dari harta mereka. Jangan berharap pada harta mereka. Baik. Wajahihim, dan juga kedudukan mereka. Oh, ini punya jabatan begini, dia bakal bantu anak kalau begini. Jangan mengharap kepada Allah. Iya, minta bantuan. Kalau ente kenal ini punya, ayo bantu. Ente bisa gini, ente bisa. Enggak apa-apa. Tapi jangan bersandar kepada itu. Jangan mengharap kepada itu. Wa ma'unatihim, dan bantuan mereka. Jangan bersandar pada harta ataupun kedudukan atau bantuan pada siapapun. Fa inna tama', karena sesungguhnya orang yang punya ketamakan, punya harapan kepada orang, hanya berharapnya kepada orang, tama' fil akthar, kebanyakan keberadaannya, khaibun fil mali, khaib, dia akan tidak akan mendapatkan apa yang dia sangka. Tama', nih nanti ini orang bakal dapat nih anak begini. Dapat nggak dapat apa-apa. Sering gitu. Ya kan? Khaibun fil mal wa huwa dhalilun la mahalata fil hal, dan dia akan hina. La mahala, pasti. La mahala artinya tidak ada kata lain gitu ya. Fil hal, dalam keadaan sekarang. Baik. Udah? Baik, ini enggak mengharap kepada orang, enggak mengharap harta, enggak mengharap kedudukan soal. Taib, kalau Anda minta sama orang sesuatu, apakah saya mensyukurinya apa enggak? Mensyukur kepada Allah yang memberikan. Kata beliau nih, masih diajarkan kita, dibimbing kita.
Ya. Kalau wa idza sa'alta wahidan, dan apabila engkau meminta sesuatu kepada seseorang, hajatan, suatu hajat, fagadaha, lalu dia itu mengabulkan apa yang engkau minta. Tolong dong, gini-gini, dia lakukan. Oh, Masya Allah. Ya, terus gimana? Fashkurillah. Pertama, engkau syukur kepada Allah. Kenapa? Yang memegang hati dia dan yang mengizinkan dia bergerak untuk mau mengabulkan apa yang engkau minta itu adalah Allah. Fashkurillah ta'ala. Washkurhu. Tetapi juga terima kasih sama dia. Terima kasih banyak. Sudah dibantu, sudah begini, sudah. Padahal hakikatnya dari Allah. Allah yang menggerakkan hatinya. Tapi jangan dibilang begitu. Sebenarnya sih Allah yang gerakin ente. Sebenarnya ente bersyukur sebenarnya sama Allah. Tapi ente juga terima kasih. Ente kurang ajar kayak gitu. Jangan. Ya. Enggak, terima kasih sama dia. Nggak usah ngomong-ngomong. Udah ngomong sama Allah juga. Ya Allah, lakal hamd. Sebagaimana disebutkan ada seseorang datang kepada orang, dia punya hajat, butuh sesuatu, dia datang kepada seorang kaya yang atau pemimpin. Dia bilang, "Fulan, saya ini datang ke sini punya hajat keperluan begini. Kalau ente bisa bantu, jazakallah khair. Kalau nggak bisa juga, katanya nggak dibantu. Udah deh. Anak nggak ini nih." Keluar dari situ dia bilang sama Allah, "Ya Allah, engkau tidak mengizinkan. Kalau engkau izinkan, pasti hatinya akan tergerak. Tetapi karena engkau tidak mengizinkan, makanya hatinya tidak tergerak. Ya sudah, apa yang engkau mau saya ikuti." Tidak lama dipanggil lagi tuh orang. Ente suruh sini. Panggil. Udah, apa yang ente minta ente kasih. Masya Allah. Totoy berubah orangnya. Berubah pikiran, mau bantu akhirnya, mau ngasih. Terima. Dia keluar lagi, "Ya Allah, engkau izinkan," akhirnya dia ngasih. Hakikatnya darimu ya Allah. Tapi dia terima kasih sama orangnya juga. Ya, begitu. Gara wa in gassara fala tu'atibhu. Kalau dia itu gassar, tidak melakukan apa yang engkau minta, fala tu'atibhu. Janganlah engkau memarahi dia atau kesal padanya. Wala tashkihi, dan janganlah engkau mengadukan orang tersebut, fatasir adawatan. Ini orang sih kalau diminta sesuatu juga nggak ngasih, nggak bantu, nggak gini, nggak pernah. Akhirnya apa? Ngeluh tentang orang tersebut, akhirnya jadi musuhan sama dia. Nah, ente minta sesuatu, butuh sesuatu sama orang, namanya manusia pasti butuh terhadap satu sama lain. Ya, butuh bantuan, butuh ini, butuh banyak. Jangan engkau marah. Kalau nggak bisa ya. Taib. Qala wa kun kal mu'mini yatlubul ma'adzir. Wa kun, dan jadilah engkau kal mu'min, seperti orang yang mukmin sejati. Apa? Yatlubul ma'adzir, selalu mencari-cari uzur untuk orang. Selalu mencari uzur untuk orang lain. Jadi orang lain kayak begini ngerjain, barangkali dia capek, barangkali nggak punya, barangkali suasana hatinya memang lagi kesel, barangkali lagi butuh sesuatu dia nggak bisa, barangkali itu ma'adzir namanya, ngasih uzur ke orang tersebut. Ya, orang mukmin sejati begitu. Ya.